Assalamualaikum sahabat, bagaimana keadaan kalian hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Dajjal ini keluar 2/3 umat manusia anak cucu Adam akan sujud menyembahnya. 2/3 Pak. Nggak kebayang itu seberapa banyaknya. Kalau jumlah manusia hari ini 7 miliaran lebih, maka 2/3-nya jadi berapa? 5-an ya. Masya Allah, 5-an manusia akan menuhankan Dajjal. Dari umat Nabi ada nggak kira-kira dari orang Islam, Bu? Ada nggak? Ada. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, para pengikut Dajjal nanti ada beberapa kelompok. Satu, seluruh Yahudi satu bumi akan menyembah sujud kepada Dajjal, akan menuhankan Dajjal. Dua, seluruh orang-orang munafik dari umatku. Nah ini dia. Orang munafik itu orang Islam nggak? Orang Islam. Orang munafik jelas orang Islam, karena munafik nggak ada istilahnya di agama Yahudi. Munafik nggak ada istilahnya di agama Nasrani. Istilah munafik nggak ada di agama Konghucu. Ya, itu nggak ada. Munafik itu hanya sebuah istilah dalam Al-Quran. Bahkan ada nama satu surat namanya surat Al-Munafikun. Berarti itu adalah orang Islam yang di permukaannya Islam, tetapi ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang Islam, tapi dia merasa dirinya Muslim. KTP-nya bertuliskan Islam, dan mungkin tampilannya juga melakukan tampilan Islam, tetapi mereka tidak diakui oleh Allah. Dan di akhirat kelak dia di dasar neraka yang paling dalam, kekal di dalamnya selama-lamanya, lebih duluan dimasukkan ke neraka sebelum orang-orang kafir, orang munafik ini. Jadi orang munafik akan menjadi penyembah-penyembah Dajjal. Jadi orang munafik ibarat Allah pengikut Dajjal. Dan Nabi memang bersabda, menjelang nanti Dajjal keluar, umat ini akan diuji oleh Allah dengan ujian-ujian iman yang pada akhirnya mereka terbelah menjadi fustataini, menjadi dua belahan besar. Fustatu iman la nifaqa fih, fustatu nifaq la imana fih. Satu belahan mereka adalah orang-orang beriman seluruhnya, tidak ada kemunafikan pada mereka. Fustatu nifaq la imana fih. Dan satu belahan yang lain, belahan kemunafikan yang tidak ada keimanan padanya. Jadi menjelang Dajjal keluar, umat Nabi nanti akan terbelah dua, belahan mukmin, belahan munafik. Fa idza kana dzak, kalau itu sudah terjadi, fantadhirid Dajjal fi yaumihi aw min ghadih. Kalau itu sudah terjadi, sudah muncul, sudah terang-terangan orang munafik, nampak betul kemunafikan mereka, dan mereka juga nggak sungkan-sungkan, nggak malu-malu menampakkan kemunafikan mereka. Di sini pentingnya kita harus mengetahui apa-apa saja sifat munafik itu, ya. Dan mereka menampakkan terang-terangan. Untuk berbagai negara di fase keempat ini, saya melihat sudah banyak agenda-agenda yang dimunculkan oleh Allah dalam rangka tersaringnya antara orang beriman dengan orang munafik. Kalau di Indonesia saya lihat salah satu agenda terbesar, saringan yang paling nampak, yaitu saat pelecehan penghinaan surat Al-Maidah ayat 51 dimulai. Saat itu saya perhatikan Bapak Ibu, sampai hari ini saringan masih terus berlangsung antara orang beriman dengan orang munafik. Yang beriman terang-terangan menampakkan komitmennya kepada agama, terang-terangan mempersiapkan dirinya untuk segala risiko yang terpahit sekalipun demi membela keagungan kemuliaan agama ini. Mereka di belakang para ulama-ulama, mereka berkorban dengan apa yang mereka punya, dan bahkan mereka siap pun menyosong syahid kalau suatu ketika Indonesia ini dan agama ini memerlukannya. Di satu kelompok yang lain, terang-terangan memburu dunia, terang-terangan mempertahankan pangkat jabatan, terang-terangan melecehkan agama bersama dengan peleceh-peleceh agama yang lain. Dan saya yakin nggak usah saya terangkan kepada Bapak Ibu siapa-siapa orangnya, apa-apa nama kelompoknya, partai-partainya dan lain-lainnya. Terang-terangan ini zamannya. Di Malaysia juga hal yang sama terjadi.
di Singapura, apalagi di Brunei, di Filipina, di Thailand, sampai ke sana, sampai ke Timur Tengah Pak, apalagi Amerika dan Eropa, Rusia, Jerman dan sebagainya. Di akhir zaman umatku akan terbelah menjadi 73 golongan, 72-nya dalam neraka, termasuk yang 72 tadi, seluruh agama-agama lain di luar agama Islam. Dari umat Nabi sendiri yang sudah bersyahadat, ada nggak yang akan masuk dalam 72 golongan masuk neraka ini? Ada. Siapa di antaranya? Khawarij, munafiqin, orang-orang sekuler. Banyak umat Nabi yang orang sekuler. Banyak Pak, banyak umat Nabi yang sekuler, memisahkan antara urusan agama dengan urusan dunia. Oh, kemarin ini saja diumumkan jangan bawa-bawa agama ke wilayah politik, kan begitu kan? Politik itu terlalu kotor, agama itu sangat bersih. Nah, dengan acara seperti ini, dengan imbauan begini, inilah yang disebut dengan imbauan sekuler. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu mengimani, menerima, menerapkan sebahagian saja isi Alkitab ini, lalu sebagian yang lain kamu campakkan? Di bidang politik jangan dibawa-bawa. Islam bicara masalah politik enggak? Islam bicara masalah politik. Di bagian ekonomi, bisnis, Islam jangan dibawa-bawa. Islam bicara masalah ekonomi enggak? Oh, jangan ditanya Bapak Ibu, jangan ditanya. Justru di bidang bab muamalah Islam lebih luas. Siapa itu? Orang umat Nabi yang orang Islam yang sekuler. Kaum muslimin yang kami muliakan, sudah. Jadi kalau ditanyakan ada nggak umat Nabi nanti yang akan menjadi pengikut Dajjal, why not? Kenapa tidak? Umat Nabi yang akan mengikut Dajjal orang-orang munafik. Nah, ciri khas orang munafik juga sekuler. Seluruh orang munafik pasti sekuler Pak. Seluruh orang munafik pasti musyrik, dekat dengan klinik, dekat dengan urusan dukun-dukun. Untuk bisa menjabat, untuk bisa naik, untuk bisa langgeng kekuasaannya, dia akan meminta jasa para dukun. Dia akan meminta tolong kepada para ahli dan pakar. Dia akan letakkan ini, gantung itu di rumahnya, supaya dia bisa permanen, supaya orang semua segan, supaya kekuasaannya langgeng, supaya rezekinya lapang. Orang munafik itu macam-macam kejahatan dia buat Pak. Pembahasan orang munafik ini wajib. Kalau Bapak Ibu bisa mendatangkan ulama terus di rumah dakwah ini, ya, bisa mendatangkan terus ulama, mohon kepada mereka dengan sangat, tuntut kepada mereka agar dibedah sifat-sifat munafik dalam Al-Quran dan Sunnah, untuk memastikan Bapak dan Ibu selamat daripada sifat ini. Pengikut Dajjal, ahli-ahli maksiat, ahli-ahli maksiat, yang maksiatnya maksiat dosa-dosa besar, enggak tobat-tobat, padahal udah dinasihati, udah ditegur, udah diluruskan, masih saja ngotot. Maka ini orang-orang ahli-ahli maksiat, Dajjal keluar, dia akan menjadi penyembah Dajjal, dan seterusnya Bapak Ibu. Jadi memang ini petaka terbesar ya Dajjal. Gimana enggak Pak Ibu? Rasul mengatakan Dajjal ini ketika dia keluar, bukan saja seluruh dukun dan ahli sihir satu bumi menjadi pengikut dan penyembahnya, bukan saja itu, tapi bahkan seluruh jin dan setan satu muka bumi pun akan menjadi pengikut Dajjal, menjadi pelayan-pelayan Dajjal. Bisa dibayangkan nggak kesaktian seperti apa yang ada dimiliki oleh Dajjal ini? Jin dan setan satu muka bumi pun akan tunduk kepada Dajjal. Masih banyak topik yang akan kita bahas. Silakan subscribe channel kami agar kita bisa lebih dekat dan bersama membahas berbagai topik menarik lainnya.
Like bila Anda suka dan unlike saja bila Anda tidak suka dengan video seperti ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.